saya ingin memberikan sebuah ayat Alkitab kepada Marsanda juga. Ayat ini dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Berbunyi seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai dengan saat ini ia bertahan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mampir bahkan menonton channel ini. Terima kasih buat support kalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membagikan ulang sebuah video viral Daniel Mananta bersama Marsanda. Di dalam video itu Marsanda membaca sebuah ayat firman Tuhan dan kita melihat bahwa pembicaraan itu bukan saja tiba-tiba membaca firman Tuhan, tetapi ada kisah yang pernah dilalui atau dirasakan bahkan dialami oleh seorang Marsanda tentang seorang ayah di mana ia ditinggalkan sejak kecil. Nah, kemudian Daniel Mananta mengingat sebuah ayat dan ayat itu ternyata menyentuh banget dan pas banget dengan keadaan atau realita situasi yang dirasakan oleh Marsanda pada saat ini. Lalu kemudian Daniel Mananta memberikan sebuah ayat dan Marsanda kemudian tidak keberatan untuk membaca ayat tersebut. Nah, teman-teman, inti daripada pembicaraan itu, lalu kemudian kita melihat bahwa sekarang mulai polemikus ini mulai membangun sebuah narasi seolah-olah Daniel Mananta berusaha untuk memurtadkan Marsanda. Nah, teman-teman, salah satunya adalah diangkat oleh channel yaitu Mengaji Cerdas. Daniel Mananta mengajak Marsanda untuk membaca sebuah ayat. Lalu kemudian mereka mulai membangun sebuah narasi seolah-olah Daniel Mananta menyuruh Marsanda untuk membacakan atau memaksakan Marsanda untuk membaca ayat tersebut. Nah, teman-teman, saya punya videonya. Saya akan tayangkan saja di HP saya yang satu ini supaya kita melihat kronologi mengapa Marsanda membaca ayat tersebut. Ya, ini teman-teman. Terus he never said he misses me. Dia nggak pernah bilang dia kangen. Dia nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun. Anything yang loving gitu dia nggak pernah kayak gitu. Jadi gue berpikir maybe he doesn't want me. Ya, ini Daniel Marsanda sedang menceritakan tentang untuk menjadi ayah. Jadi gue maybe it's my time untuk nerima bahwa bokap gue nggak butuh gue. Itu gue mikir itu tahun 2014, 15, 16, 17, 18 until I speak it out loud today. Gue berpikir bahwa ya maybe it's my time untuk akhirnya sadar bahwa it's a one way hubungan yang bertepuk sebelah tangan gitu loh. Gue yang selalu mencari kasih bokap gue, cinta bokap gue, tapi dia I always thought dia nggak peduli gitu ya, tapi ya maybe now I realize that ya dia nggak bisa gitu, dia tuh carry mengangkut dirinya sendiri aja dia nggak tahu caranya gitu, apalagi ngurusin anak. Iya, apalagi dia harus menyayangi orang lain. Ketika lu lagi bercerita gitu ya, kayak di hati gue tiba-tiba ngerasa tolong dong kasih tahu Caca si ayat ini dari Alkitab dari Mazmur 27:10. Lu bacanya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue tadi pas lu ngomong lu lagi ada di waiting room, gue ngerasa you're waiting for something, dan hari ini pintu itu terbuka dan lu nengok dan di situ Tuhan. Can I say something? Sure. I feel that even in the waiting room God was holding my hand the whole time. Kayak gue nggak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Dan kayaknya itu dia yang bikin gue masih bertahan sampai sekarang. Dan gue nggak sadar aja bahwa itu yang harusnya gue point out, you know.
Ya, baik teman-teman. Cukup sampai di sini saja dan itu adalah gambaran di mana kita melihat bahwa narasi yang saat ini dibangun oleh para saudara-saudara kita muslim ataupun para polemikus-polemikus muslim ya, di mana mereka mengatakan bahwa Daniel Mananta berusaha untuk memurtadkan Marsyanda. Sesungguhnya kita melihat bahwa di sini sangat nyambung sekali apa yang dirasakan oleh Marsyanda dan juga ayat yang dibaca itu sangat cocok sekali, di mana memang masalah Marsyanda bersama ayahnya ditinggalkan sejak kecil, yang merasa bahwa tidak punya ayah dan tidak punya harapan, tetapi ada satu harapan yaitu Tuhan ya. Tuhan di sini adalah kita pada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang adalah Bapa ya. Bahkan Tuhan Yesus yang akan menolong dan bahkan memberkati. Ia sedikit pun tidak meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Dia. Jadi kira-kira itu yang menjadi pembicaraan dalam podcast ini. Jadi menurut saya sah-sah saja dan ini adalah hal positif, di mana ya dalam pembicaraan itu tentu kita mengingat tentang firman Tuhan ya. Tuhan itu adalah mengingatkan kita melalui firman bahwa sekalipun orang-orang di sekeliling kita, sekalipun orang-orang terkasih meninggalkan kita, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan melupakan engkau. Dan itu kira-kira isi pembicaraan itu. Jadi Marsyanda juga mengakui kemudian bahwa ya kemungkinan Tuhan yang membuatnya sampai bertahan sampai dengan detik ini. Dan menurut saya ini adalah sangat luar biasa dan semoga Daniel Mananta ini juga dipakai Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Teman-teman, itulah merupakan isi pembicaraan dan di sini saya ingin memberikan sebuah ayat Alkitab kepada Marsyanda juga ya. Dan bukan saja untuk Marsyanda tetapi untuk kita semua, karena ayat ini juga pasti akan mengingatkan kembali ketika kita berada di dalam suatu sisi di mana kita tidak ada lagi pengharapan atau tidak ada lagi jalan keluar, atau seolah-olah kita ini tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Tetapi ada satu, yaitu Tuhan Yesus yang akan selalu ada di samping kita dan selalu akan menolong kita teman-teman. Nah, ayat ini dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Berbunyi seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat ini sangat cocok sekali ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi orang-orang di sekeliling kita yang ingin menolong atau membantu kita. Tetapi Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Jadi Tuhan adalah Bapa kita yang selalu menolong kita. Di mana saya percaya bahwa Marsyanda ketika mengakui bahwa sampai dengan saat ini ia bertahan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu Yesus, Yesus, right? Nabi Isa. Kayak di hati gue tiba-tiba ngerasa, ya, tolong dong kasih tahu Caca. Kasih tahu si Caca. ayat ini yang dari Alkitab nih, dari Mazmur 27:10. ya, Lo baca aja. suruh dibaca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut. Gue tadi pas lo ngomong lo lagi ada di waiting room, Ya, gue ngerasa you're waiting for something. Hari ini pintu itu terbuka. pintu Dan lo terbuka nengok, dan di situ Tuhan. Selama lo di waiting room, yes, God has dan di been situ holding you Tuhan. so much. Baik, alhamdulillah. Dalam podcastnya Bung Daniel, di sana ada Caca dan Bung Daniel. Lalu kemudian Caca disuruh untuk membaca Bible, kitabnya non Muslim. Bahkan bukan hanya itu saja, kata Bung Daniel, ketika di waiting room, Caca melihat ke pintu. Nah, di situ ada Tuhan. Sehingga Bung Daniel mengatakan bahwa Yesus ingin sekali menjadi Bapa buat Caca. Alhamdulillah, hal ini tentunya sangat disayangkan. Kenapa? Karena Caca, kita tahu bahwa beliau adalah seorang muslimah.